Halo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah harapan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, dalam mengarungi hidup ini, kami sering menemukan kegembiraan dan penderitaan. Hidup kami diwarnai suka dan duka. Kegembiraan yang kami rasakan telah menumbuhkan pengharapan di dalam hati. Tetapi kegagalan yang kami jumpai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih dan kebaikan-Mu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini dengan materi harapan adalah yang pertama, memahami makna harapan menurut iman Katolik. Kedua, meneladani sikap Santa Monica dalam berdoa. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu harapan? Kira-kira anak-anak ada yang tahu enggak apa itu harapan? Harapan itu adalah sesuatu yang diharapkan atau bisa dikatakan cita-cita. Nah, tentunya anak-anak memiliki cita-cita. Mungkin ada yang mau jadi polisi, dokter, pilot, perawat, guru, ada di sini yang mau jadi romo, mau jadi bruder, ada yang mau jadi suster. Nah, Bapak yakin pasti kalian memiliki harapan atau cita-cita ke depannya seperti apa. Nah, tentunya harapan itu anak-anak ingin supaya menjadi kenyataan. Itulah harapan. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keutamaan Kristiani, harapan itu adalah buah dari iman. Jadi, harapan itu adalah buah dari iman. Buah dari harapan yaitu yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua itu adalah ketekunan. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Dan yang keempat, sikap pantang menyerah. Kelima, semangat untuk terus berjuang dan berusaha dalam kasih. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan meneladani sikap Santa Monica. Kita akan mendengarkan kisah dari Santa Monica. Monica, ibu dari Santo Agustinus, adalah seorang ibu teladan. Iman dan cara hidupnya yang terpuji patut dicontoh oleh ibu-ibu Kristen, terutama mereka yang anaknya tersesat oleh berbagai ajaran dan bujukan dunia yang menyesatkan. Riwayat hidup Monica terpaut erat dengan hidup anaknya Santo Agustinus yang terkenal bandel sejak masa mudanya. Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara, dari sebuah keluarga Kristen yang saleh dan taat. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan anaknya Agustinus. Patricius menertawakan usaha keras istrinya
mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun, semuanya itu ditanggungnya dengan sabar sambil tekun berdoa untuk memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya, tak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patrisius bertobat dan meminta dipermandikan. Monika sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Meskipun demikian, Agustinus sama sekali tidak luput dari doa dan air mata ibunya. Monika berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipur lara itu tidak dapat menenteramkan hatinya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Monika berkenalan dengan Uskup Santo Ambrosius. Akhirnya oleh teladan dan bimbingan Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesama. Saat itulah bagi Monika merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal itu terlukis dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal perjalanan mereka pulang ke Afrika. Beberapa hari kemudian, Monika jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Ostia. Teladan hidup Santa Monika mengatakan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus pasti didengarkan oleh Tuhan. Baik anak-anak yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah dari Santa Monika. Ibu Monika memiliki keyakinan bahwa untuk selamat dan masuk surga, orang harus dibaptis dan mengikuti Yesus. Ibu Monika ingin keluarganya selamat, maka ia berusaha agar suaminya dan anaknya dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Keinginan dan harapannya dinyatakan dalam doa yang tak kunjung putus setiap hari. Dan akhirnya doa-doa Ibu Monika dikabulkan oleh Allah. Kesetiaannya dalam pengharapan membuat Ibu Monika dianugerahi gelar Santa. Nah, itu anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Santa Monika itu memiliki kesetiaan, ketekunan dalam hal berdoa. Supaya apa? Supaya keluarganya selamat. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa harapan adalah keyakinan bahwa apa yang diinginkan akan didapatkan di waktu yang akan datang. Ungkapan harapan yang didasari iman Kristiani adalah kasih yang mengarahkan pada persaudaraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Santa Monika memberi teladan yang patut kita contoh dengan kesetiaannya, dengan ketekunannya dalam berdoa. Tadi dalam kisah, Santa Monika memberikan teladan bagaimana Santa Monika terus dengan setia tekun dalam berdoa untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan,
untuk kalian ingat bahwa janganlah kita berputus asa, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Jadi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalian tidak boleh berputus asa. Melainkan apa? Kalian harus semangat. Kalian harus berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Maka sekali lagi untuk diingat, janganlah kita berputus asa karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, aku berharap dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan memberikan kepadaku berkat jasa Yesus Kristus segala rahmat yang diperlukan di dalam dunia ini dan kehidupan kekal yang akan datang. Sebab itulah yang Engkau janjikan dan Engkau selalu memegang janji-janji-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.